Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ibu Diah Miranti Maharani SOS MA dan rekan-rekan calon pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ike Nova Okfrianti. Saya adalah peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bogor di kelompok 3 Angkatan 13 PPSDM Regional Bandung. Berikut saya akan tampilkan mind mapping saya dari modul 1, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan penjelasan dari bagan mind mapping yang telah saya buat. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Istilah wawasan kebangsaan dan bela negara pasti sudah tidak asing lagi. Sebagai rakyat Indonesia, sudah sepatutnya lah kita memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, nasional karakter, dan kesadaran terhadap sistem nasional sistem yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Profesor Dr. Haji Muladi SH, Gubernur Lemhanas ke-14, pernah menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, ada beberapa titik penting dalam sejarah. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aulia Sofia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia atau yang kita kenal sebagai PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Rapat Besar Pemuda yang dikenal dengan sebutan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda-Pemudi termasuk Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Yang keempat, pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Selanjutnya,
Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis pimpinan pemerintahan pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kita kenal sebagai BPUPKI. Selanjutnya, PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang mengutamakan organisasi cikal bakal untuk menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah merdeka, terbentuklah 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 1. Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Dan kalimat mukadimah adalah rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta. Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip hidup bangsa Indonesia. Semboyan tersebut mendeskripsikan tentang kesatuan dan keutuhan bangsa yang diciptakan dari sikap persatuan. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan sebagai berbeda-beda itu satu juga. Artinya bahwa di dalam realitas kehidupan yang amat beragam, yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan lahiriah, akan tetap mampu membangun suasana rukun untuk mewujudkan suatu tujuan hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa dan satu kesatuan wilayah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keberagaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara juga merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Adapun implementasi bela negara dalam kehidupan aparatur sipil negara. Contohnya, 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah. 3. Mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. 4. Memberikan contoh dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kelima, selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan. 6. Selalu mengutamakan produk-produk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menaati, melaksanakan, dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Adapun penguatan dan pengayaan implementasi bela negara di kehidupan sehari-hari. 1. Mengikuti upacara bendera. 2. Datang bekerja tepat waktu. 3. Berpakaian rapi. 4. Beretika baik, sopan, dan santun. 5. Memegang sikap adil dalam melayani masyarakat. 6. Menjaga komunikasi yang baik dengan kepala puskesmas, rekan sejawat, dan masyarakat semuanya. 7. Disiplin dan tertib administrasi dan menjaga nama baik instansi. Dan juga banyak kegiatan realisasi lainnya yang dapat diterapkan di tempat kerja masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.